Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah di dalam hidup kita pada saat ini, marilah kita datang beribadah kepadanya. Kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 5, bait 1 dan 2, Tuhan Allah namamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih ketika pada malam hari ini kami sekeluarga dapat bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini. Pimpin kami, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti maksud Tuhan lewat firman yang akan disampaikan pada malam hari ini. Berkati kami pribadi lepas pribadi untuk dapat mengerti maksud Tuhan, untuk dapat melaksanakan dan melakukannya di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 36 ayat 11 sampai dengan 13, kita baca berbalasan. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hatinya. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 5, baitnya yang ketiga, Tuhan Allah namamu. Agung dan kudus
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 10, ayat 34 hingga ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul 10, ayat 34 hingga ayat yang ke-42. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, ya Yesus Tuhan, penebus kami. Sebagai keluarga yang bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk lawatan Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu atas keluarga kami pada malam hari ini. Berilah kami sukacita, kuasailah kami dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan tidak berlalu begitu saja. Tetapi kami dengan sukacita mau melaksanakan dalam perjalanan beriman kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita berdiri. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali lihat ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Saudara-saudara, sedikit kita pahami tentang apa yang disebut dengan diskriminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.
Jadi perlakuan kita terhadap orang-orang yang berbeda warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama. Perlakuan kita yang berbeda itu disebut dengan diskriminasi. Dalam prakteknya, diskriminasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Saudara dan saya juga bisa lakukan. Kita seringkali tanpa sadari membedakan suku satu dengan suku yang lain, suku satu lebih unggul daripada suku yang lain. Kita juga kadang membedakan orang berdasarkan status sosialnya, kita juga kadang membedakan orang berdasarkan usianya. Sikap-sikap seperti ini adalah sikap diskriminasi. Dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata Petrus mengungkapkan, dia menyadari dengan sangat bahwa ternyata Tuhan tidak membedakan orang. Kalau kita ingat atau jauh sebelum itu dalam kitab Ulangan 10 ayat 19, Musa juga mengungkapkan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi di sini Musa mau katakan bahwa kamu sudah merdeka, kamu sudah nanti berada di Kanaan, tetapi ingat harus bersikap adil terhadap orang asing. Lalu dalam Tawarik 19 ayat 6 sampai 7 juga berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan sesama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan sebagai hakim pun kita bersikap demikian. Oh karena dia suku kita, oh ini karena begini, begitu, tidak boleh. Begitupun dalam Mazmur 98, Tuhan Allah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah dinyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Jadi saudara-saudara, mau menekankan di sini bahwa keselamatan pun adalah milik semua orang. Yesus juga datang, dia tidak membatasi keselamatan, hanya memihak kepada orang Yahudi, tetapi dia juga berjumpa dengan perempuan Samaria. Lalu Rasul Paulus juga mengungkapkan dalam Roma 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi saudara-saudara yang terkasih menegaskan bahwa Allah tidak membedakan orang. Bahkan kalau kita ingat, Yesus pernah berhadapan dengan perempuan Siro Fenisia. Yesus mengatakan apa? Bahwa tidak bisa remah-remah ini kuberikan kepada anjing. Tetapi perempuan itu mengatakan bahwa dengan remah-remah juga tidak apa-apa. Di situ Yesus melihat bahwa imanmu menyelamatkanmu. Sehingga Yesus juga menyembuhkan anaknya. Dan saudara, kita juga ingat ayat Nats, ayat emas mungkin bagi kita dalam Kejadian 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang bukan saja dunia Yahudi atau dunia Indonesia, tetapi seluruh dunia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita bersikap diskriminasi bahwa keselamatan itu hanya milik kita sendiri. Karena Allah tidak membedakan orang. Yang membedakan orang itu orang-orang Yahudi pada saat itu, pada zaman Petrus. Kita lihat bahwa orang Yahudi membuat perbedaan sangat jelas. Beda secara suku bangsa, nilai diri sebagai bangsa Yahudi menganggap lebih istimewa dari bangsa lain. Sehingga kadang mereka berkunjung ke rumah, bersentuhan dengan mereka pun tidak boleh. Mereka anggap bangsa lain najis. Lalu ada perbedaan yang dibuat orang Yahudi, haram dan halal. Orang Yahudi membuat perbedaan yang tegas antara halal dan haram.
yang najis dan yang kudus, yang pantas dan yang tidak pantas. Sikap ini itu terus ada dalam kehidupan mereka. Dan saudara, itulah yang terjadi dalam pembacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara, kenapa sampai Petrus mengungkapkan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ada sebuah cerita yang melatar belakangi hal ini, yang akhirnya Petrus memahaminya. Saudara, Kaisarea adalah kota pelabuhan yang besar dan indah yang dibangun oleh penguasa Romawi sebagai markas besar bagi mereka di Yudea. Di Kaisarea ini ada seorang yang bernama Cornelius. Dia adalah pejabat tinggi Romawi, perwira sebagai pejabat tinggi, seorang perwira pasukan Italia yang memimpin regu tentara yang terdiri dari 100 tentara. Cornelius ini disebut adalah seorang yang saleh, setia berdoa, lalu dia senantiasa membantu orang-orang Yahudi. Jadi kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama dan kedua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan saudara-saudara yang terkasih, itu Cornelius. Cornelius bukan orang Yahudi, tetapi dia takut akan Allah, dia percaya kepada Allah. Bukan dia, tetapi seisi rumah tangganya beribadah kepada Allah, memberikan sedekah, membantu umat Yahudi. Tokoh yang kedua adalah Petrus. Petrus adalah penginjil besar, dibentuk dalam pelayanan yang sempurna dari guru. Gurunya adalah Yesus. Dan saudara-saudara yang terkasih, Petrus ini bukan tipe penonton, dia adalah tipe pekerja. Dia tidak saja mampu berteori, tetapi dia mempraktekkan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika Tuhan memanggil dia kembali dan meminta dia, gembalakanlah domba-domba, pada saat itu Petrus benar-benar melayani Tuhan, bersaksi, menginjil kemanapun yang Tuhan mau. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa Petrus adalah seorang Yahudi. Sejak kecil Petrus sudah dididik dalam pemisahan antara halal dan haram. Bukan saja dalam hal makanan, melainkan juga dalam hal berhubungan dengan manusia. Dalam keyakinannya ada orang yang memang layak untuk didekati, tetapi ada juga orang yang harus dihindari. Petrus tahu sekali. Dan Petrus juga punya pandangan Yahudi dalam kehidupannya. Dia juga tahu antara najis dan yang tidak najis. Dan Petrus juga penganut Yahudi yang keras. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, suatu saat dia pun diberikan penglihatan. Itu kita bisa lihat pada ayat 11 dan 12. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Lalu dalam penglihatan itu Tuhan meminta Petrus untuk memakannya. Betapa Petrus yang tahu membedakan mana yang najis dan mana yang pantas, pada saat itu dia sangat enggan melakukannya. Sehingga penglihatan itu terus diberikan bagi Petrus. Tetapi pada saat itu Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus dimengerti oleh Petrus, dan ketika diminta melakukannya, Petrus memahaminya. Sehingga
Allah dalam rohnya merubah cara berpikir Petrus dengan penglihatan di Yope. Kita lihat ayat yang ke-28. Kamu tahu, ya, Petrus sangat tahu ketika habis penglihatan itu lalu orang membawa dia ke Yope. Berjumpa dengan Kornelius. Petrus sangat tegas mengungkapkan karena dia masih dikuasai oleh keyahudiannya. Pada ayat 28 dikatakan, kamu tahu betapa besarnya, kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Petrus yang selama ini berpegang pada keyahudiannya mulai membuka diri, mulai menyadari bahwa Allah tidak membedakan orang. Lalu ketika Petrus berjumpa dengan Kornelius, pada saat itu dia juga ragu. Tetapi Kornelius, ia sujud menyembah kepada Petrus. Tetapi Petrus mengangkat dia dan berkata, jangan menyembah aku, sebab aku adalah manusia biasa. Kita lihat di sini, sekalipun dia adalah orang pertama di Kaisarea itu, tetapi dia tersungkur di hadapan Petrus. Tetapi oleh Roh Kudus, Petrus juga diubah. Petrus tidak sewenang-wenang dengan jabatan yang dia miliki. Dia mengangkat Kornelius dan dia mengungkapkan bahwa dia hanya manusia biasa. Kornelius menghimpun semua seisi rumah tangganya dan akhirnya Petrus pun membaptis mereka. Dan saudara-saudara yang terkasih, kesimpulan Petrus bahwa Allah tidak membedakan orang seharusnya menjadi kehidupan kita pada saat ini. Ketika kita mulai membeda-bedakan orang, ketika kita merasa bahwa kita lebih layak dan orang lain berdosa, ketika kita menganggap suku kita lebih hebat daripada yang lain, saat ini kita diingatkan bahwa Allah tidak membedakan orang. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita pembedaan antara Petrus dan Kornelius bagaikan minyak dengan air. Yang satu orang Yahudi, yang satu orang Romawi. Secara sosial, politis, posisi mereka berseberangan, bahkan bermusuhan. Yang satu orang awam, yang satu adalah tentara. Dari sisi perhitungan kekuatan, yang satu lemah, yang satu kuat. Namun ada satu hal yang menyatukan mereka adalah kuasa Roh Kudus. Mereka sangat berbeda, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang mempertemukan mereka, membuat mereka saling menerima, membuat mereka tahu bahwa Tuhan tidak membedakan orang, membuat mereka saling menerima satu dengan yang lain. Sehingga Petrus dengan sadar mengakui bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk hal ini. Petrus dengan Kornelius, secara kasat mata mereka tidak bisa dipertemukan, tetapi oleh Roh Kudus mereka boleh saling menerima. Mungkin dalam perjalanan kita, suami istri mungkin punya latar belakang yang berbeda, status sosial yang berbeda, mungkin juga sifat-sifat yang berbeda. Tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus, maka kita bisa dipertemukan. Untuk itu, jangan masalahkan perbedaan itu, tetapi lihatlah pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bersatu, yang membuat kita mau saling menerima satu dengan yang lain. Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Petrus dan Kornelius bersedia untuk dirubah. Pertanyaannya, apakah saudara siap untuk diubah oleh Tuhan atau saudara masih mengeraskan hati? Kita belajar dari seorang Kornelius. Dia takut akan Allah, dia suka memberi, dia suka beribadah. Bukan dia saja, tetapi seisi rumah tangganya. Saudara, mari kita belajar. Mohon Roh Kudus untuk mengubah kita. Petrus dan Kornelius bersedia dirubah. Dia takut akan Allah. Bukan dia saja, tetapi seisi rumah tangganya. Jadi sebagai keluarga, apakah kita hanya memikirkan diri kita sendiri?
atau kita tidak bersedia diubah oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita mulai takut akan Tuhan, kita senang memberi, kita bertekun dalam doa, maka kita sudah diubah oleh Roh Kudus. Tetapi orang yang enggan untuk berdoa, tidak mau takut akan Tuhan, berarti kita tidak memiliki kasih Allah. Kalau kasih Allah, Roh Kudus ada pada kita, maka kita pasti akan mengasihi orang-orang di sekitar kita sekalipun dia berbeda. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau menegaskan kepada saudara yang seringkali membeda-bedakan orang. Petrus, penginjil besar, rasul Yesus itu, rasul Tuhan itu, mampu mengakui ternyata Allah tidak membedakan orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara mulai membedakan orang lain, ingatlah ada anak-anak kita yang menyaksikan, ada keluarga besar yang menyaksikan. Sikap teladan kita yang tidak benar ini akan mereka lakukan juga dalam kehidupan mereka. Untuk itu, sebagai orang dewasa, orang tua, sebagai keluarga Kristen, ingatlah Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Sering kita membedakan asisten rumah tangga, kita membeda-bedakan mereka. Keluarga besar pun kadang membeda-bedakan keluarga satu dengan yang lain, membeda-bedakan ipar atau latar belakang keluarga mertua kita menganggap lebih hebat, sehingga banyak sekali permasalahan terjadi. Bukalah hati untuk Roh Kudus, sehingga kita dapat dengan sadar mengakui seperti Petrus, oh ternyata Tuhan tidak membedakan orang. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua, bahwa kita berada di dalam kehidupan bangsa yang majemuk ini adalah anugerah tersendiri. Kita berada di gereja yang terdiri dari banyak suku adalah anugerah sendiri. Biarlah kita tetap yakin Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Terpujilah Tuhan, amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 18, bait 1, 2, dan 3. Nyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kau lintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa, dan aneka
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kepujian, hormat kami naikkan kepadamu untuk segala yang baik yang kami nikmati sampai pada saat ini. Kami senantiasa diberkati, diawasi, bahkan diarahkan oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan Yesus, ketika kami mendalami sebagian dari firman-Mu, ajarlah kami memahami bahwa Engkau tidak membedakan orang. Dan biarlah kami sebagai pengikut-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami juga tidak membedakan satu dengan yang lain berdasarkan status sosial, warna kulit, kesehatan, ekonomi. Ajarlah kami mampu untuk menerima mereka sebagaimana Engkau menerima kami. Ajarlah kami tidak memasalahkan kekurangan-kekurangan yang mereka miliki, tetapi kami juga mampu untuk melihat bahwa betapa dahsyatnya Tuhan mau menerima kami sekalipun kami banyak dengan kekurangannya. Saat ini Tuhan Yesus di sorga, kami juga mau berdoa untuk mereka yang terluka untuk hal ini. Mereka berhadapan dengan penolakan, mereka berhadapan dengan masalah diskriminasi, mereka juga berhadapan dengan situasi yang sulit karena mereka berbeda. Tuhan sembuhkan luka mereka, Tuhan jamah mereka, sehingga pengampunan, penerimaan, dan kasih sayang kembali ada. Sehingga kami juga boleh memahami, mengerti akan kasih-Mu yang besar, yang dapat menerima orang berdosa, yang dapat menerima separah apapun penyakit yang dia derita. Untuk itu Tuhan, kepujian dan hormat kami kembalikan kepadamu. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tetap kami bersyukur untuk usia 75 tahun. Biarlah bangsa kami makin dewasa. Biarlah bangsa kami juga senantiasa dipulihkan ekonomi, keamanan. Bahkan virus corona yang sedang melanda bangsa kami, Tuhan juga pulihkan, Tuhan selamatkan, Tuhan halau virus ini. Sehingga semuanya sembuh. Semua yang terpapar di ruang-ruang isolasi, di rumah sakit, mari Tuhan, Engkau juga menyatakan kuasa-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang mengasihi sekalipun kami sakit parah, Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan, kami terus berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan juga tutup bungkus mereka dengan kekuatan-Mu, sehingga segala yang mereka lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, di situasi apapun yang mereka alami. Biarlah kami juga mau menempatkan mereka sebagai saudara, satu keluarga yang saling mengasihi. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di bawah denominasi apapun. Ajarlah kami juga dapat terbuka satu dengan yang lain. Ajarlah kami juga dapat mengasihi sebagai satu persekutuan, sehingga Tuhan dipuji dan dimuliakan. Secara khusus kami berdoa untuk GPIB RNE. Engkau juga tambah-tambahkan segala yang baik, mulai dari presbiter, ke-6 unsur pelkat, komisi, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan juga berkati, mulai anak-anak, remaja, orang tua lanjut usia, kami juga serahkan kepadamu. Tuhan jamah, Tuhan kuasai dengan kekuatan-Mu. Bila mereka sakit, Engkau sembuhkan, dan mereka senantiasa bersandar kepadamu. Orang muda yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka. Berkatilah juga keluarga-keluarga kami. Kami senantiasa bersyukur ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Kami akui, kami takut, kami khawatir, tetapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang terus membungkus kami dengan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa memohon Tuhan juga hadir untuk semua keluarga. Keluarga yang sedang bergumul, keluarga yang sedang bersuka cita, keluarga yang sedang terpisah karena pekerjaan di darat maupun di laut. Tuhan jamah sehingga waktu Tuhan mereka akan berjumpa satu dengan yang lain dalam rasa syukur kepada-Mu. Anak-anak kami yang sedang menyelesaikan skripsi, Tuhan juga tolong sehingga mereka dapat selesai dengan baik dan mereka bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu pada saat ini. Kiranya Tuhan mau mengampuni setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Ketika kami tanpa sadar maupun sadar membeda-bedakan satu dengan yang lain, ampuni kami. Ketika kami merasa lebih benar dan orang lain salah di pandangan kami, ampuni kami. Ajarlah kami mempunyai hati seperti hatimu yang dapat mengasihi, yang dapat juga menerima satu dengan yang lain. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan, kiranya Tuhan juga mau memberkati tim musik, pemandu lagu, operator LCD, sound system, Inforkom, GPIB Rene, kami serahkan semuanya kepadamu. Biarlah ibadah streaming ini boleh memberikan kekuatan baru bagi umat Tuhan. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kini kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 86, bait 1 dan 2, Aku Bersyukur. Dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih lewat firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menapaki kehidupan kami hari lepas hari. Ungkapan syukur pada malam hari ini kami nyatakan di dalam pemberian kasih kepada Tuhan.
Terima dan berkatilah agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di jemaat Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menempatkan kita sebagai umat yang tidak membeda-bedakan orang. Mari kita naikkan pujian pengutusan Gita Bakti 126 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam setiap rumah tangga kita, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.